Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia yang Allah curahkan, limpahkan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Sebagai seorang muslim dan mukmin yang baik, maka sepantas sewajarnya kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dalam wujud melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berkah salam mari sama-sama kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga di yaumil mahsyar nanti, di yaumil akhirat nanti, kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat daripada beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kembali kita melanjutkan materi pembahasan ilmu qawaid dalam kitab yang kita baca, yaitu kitab Kawakibud Durriyah. Kembali kita melanjutkan. Pada pertemuan sebelum ini atau sesi sebelum ini kita sudah membahas masalah Iraq 14, tapi belum rampung, belum selesai, dan sekarang kita lanjutkan kembali. Yang sudah selesai kita bahas itu di sesi sebelum ini, yaitu pembagian rafa dan contohnya, kemudian nasaf dan contohnya. Namun sebelum itu ada baiknya juga kami mengulang sedikit selintas saja saudara sekalian Iraq 14 ya sudah kita bahas dua materi, yaitu rafa dan nasab. Rafa itu terbagi kepada 4, dhamma, waw, alif, dan nun. Rafa terbagi 4, dhamma, waw, alif, dan nun. Kemudian nasab terbagi kepada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, hazab, nun. Fathah, alif, kasroh, ya, hazab, nun. Itu pembagian dari nasab. Itu sudah kita bahas pada sesi sebelum ini. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudara berada, semoga selalu kita dalam bimbingan dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pembagian khafat. Wal khafdi salasu alamat. Khafat itu terbagi kepada 3. Khafat itu terbagi kepada 3. Lil al-kasratu, yang pertama al-kasratu, wahia al-aslu. Yang pertama adalah kasroh, dan dianya adalah asal. Di asal dari khafat itu adalah kasroh. Harakat kasroh itu harakat di bawah. Ada dhamma, ada fathah, ada kasroh. Dhamma itu baris di depan, seperti angka 9 itu. 6 terbalik ya. Kemudian fathah harakat di atas, lurus di atas. Sedangkan al-kasroh atau kasroh itu harakat di bawah.
Harkat di bawah. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah pembagian khafat. Salah satu di situ adalah al-kasratu wa hiya al-aslu. Dan kasroh itu adalah asalnya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini merupakan kajian yang sangat penting sekali di dalam kita membaca atau memutolaah kitab-kitab turas itu. Memang ada kesulitan, banyak yang tidak sanggup dan banyak yang tidak selesai membahas masalah-masalah ilmu qawaid ini karena tidak kuat mengikutinya dan tidak sanggup untuk mengikuti dengan baik. Namun insyaallah kita berusaha semaksimal mungkin. Selagi kita berusaha, yakin Allah akan menolong kita. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, semoga selalu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fathatu wal ya'u wa huma naibatani anil kasrati. Sedangkan fathah dan ya, keduanya itu adalah ganti dari kasrah. Jadi tadi hafat terbagi tiga. Ingat saudara-saudara sekalian, hafat terbagi tiga. Yang pertama adalah al-kasratu. Yang kedua adalah al-fathatu. Yang ketiga adalah al-ya'u. Jadi kasro, ya, kasro, fathah, ya. Jadi terbagi tiga. Kasroh itu asalnya hafat. Sedangkan fathah dan ya itu adalah ganti dari kasroh. Nah, kemudian kita masuk materinya, saudara-saudara sekalian. Nah, terus kita lanjut untuk membacanya. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil hafdi. Dan adapun kasroh itu maka menjadi tanda bagi khafat itu fi salasati mawadhi', pada tiga tempat. Di kasroh menjadi tanda bagi khafat itu pada tiga tempat. Ya. Pada berapa saudara sekalian? Tiga tempat. Kasroh menjadi tanda bagi khafat itu pada tiga tempat. Pada tiga tempat. Baik. Mana yang tiga tempat itu? Coba kita bahas dan kita lanjutkan. Yang pertama fil ismil mufradil munsharif. Fil ismil mufradil munsharif. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Apa munsharif itu? Isim yang bertanwin. Isim yang bertanwin. Isim mufrad yang bertanwin. Di sini dicontohkan oleh para musannif atau pengarang kitab. Contohnya nahwu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu dalam bentuk contoh isim yang bertanwin. Cuman kenapa tidak bertanwin di situ? Karena dia yang pertama dia ada alif lam di situ seperti kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kedua, bismi itu kata ismun. Kenapa juga tidak pakai tanwin? Nanti dia sebagai idhafah, mudhaf, dan mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Saudara-saudara kalian, kemudian contoh lain. Nah, bisa kita ambil contoh lain. Tidak harus terfokus kepada satu itu saja. Banyak contoh lain. Apa contoh lain? Isim mufrad yang pada ketika khafat itu yang bertanwin. Contoh yang biasa aja kita ambil. Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Zaidin. Ini contoh, ya. Marartu bi Muhammadin. Yang kita bahas yang mana? Muhammadin. Muhammadin pakai tanwin itu. Dia pakai tanwin. Ini contoh yang pakai jelas tanwin di bawah. Kenapa dia di bawah harkatnya itu? Bi Muhammadin kasroh di situ. Kenapa tanwinnya kasroh? Kenapa dibaca kasroh pada dalil itu? Karena ada huruf jar di awal. Bi itu huruf jar yang tugasnya apa? Itu mengkasrohkan akhir kalimat isim. Nah, inilah saudara sekalian contoh
isim mufrad yang munsharif yang bertanwin pada ketika khafat. Ada contoh lain? Banyak contoh lain. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Apa contoh lain lagi? Nasartu atau marartu bi Amrin. Nah, sama bi Amrin. Ammar atau Umar itu isim mufrad pada ketika khafat. Mudah kita menentukan, saudara-saudara, isim mufrad pada ketika khafat, mudah kita menentukan. Di mana cara mudah menentukan? Tengok saja huruf awalnya itu. Kalau ada huruf khafat di situ atau huruf jar, maka dia adalah pada ketika khafat. Jadi kalau ada di situ huruf jar atau huruf khafat, maka dia pada ketika khafat. Nah, itu saja. Itu mudah menentukannya. Karena huruf khafat itu yang kita pelajari sebelumnya ini itu jumlah 9, walaupun jumlahnya bukan 9, banyak, ada 18, berapa kena silap 18 itu. Jadi tapi yang sekarang kita bahas itu jumlahnya itu 9. 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Itu jumlahnya 9. Jadi menentukan ini pada ketika khafat atau pada ketika rafa atau pada ketika nasab, tengok saja. Kalau dia berbaris di bawah huruf akhirnya tadi dan ada huruf khafat di awalnya, jelas itu pada ketika khafat. Jangan ragu-ragu lagi kita. Maratu bi Muhammadin, maratu bi Fatimata. Tapi kalau bi Fatimata itu tidak bisa, karena nanti isim allazi la yunsharif. Tapi dia mufrad juga memang, cuman tandanya tidak kasroh. Sekarang yang bukan isim allazi la yunsharif. Nah, di isim mufradnya itu dalam bentuk bertanwin. Nah, di sini contohnya ya tadi sudah saya sampaikan, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kata bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu contoh la isim mufrad yang munsharif. Ulaika ala hudan. Itu juga isim mufrad munsharif. Mana hudan? Hudan itu isim mufrad. Ala, tapi kenapa tidak dibaca hudin ya? Nah, itu nanti ada masalah juga, karena huruf akhir itu nanti adalah alif berbentuk ya. Tapi makanya dia tidak bisa menerima harkat. Nah, tidak bisa dia menerima harkat. Itu satu. Nah, yang kedua, pembagian yang kedua, wa fi jam'it taksiril munsharif. Yang kedua, pembagian fathah yang kedua, pembagian kasroh yang kedua adalah pada jamak taksir yang munsharif. Itu pada jamak taksir yang bertanwin. Itu pembagian yang kedua, saudara-saudara. Nah, apa contoh di sini? Contohnya nahu lirrijali nasibun. Lirrijali nasibun. Itu contoh. Mana jamak taksirnya? Rijal. Rijalun itu laki-laki artinya. Dikata rajulun. Rijalun itu laki-laki. Rajulun satu orang laki-laki. Rijal itu jamaknya. Rijal itu jamaknya. Artinya beberapa orang laki-laki. Beberapa orang laki-laki. Lirijali nasibun. Di situ memang tidak pakai tanwin, tidak tuliskan tanwinnya. Kenapa? Karena alif lam, ada huruf lam di depan itu, lirrijal. Dan kemudian juga ada di situ adalah huruf jar, itu lam. Apa contoh lain? Nah, bisa contoh lain kata rijal juga kita ambil, saudara-saudaraku, kita ambil contoh lain juga. Marartu birijalin, marartu rijalin atau maratu lirrijali. Jadi setiap kalimat itu yang diawali di awalnya itu adalah huruf jar, maka dia adalah pada ketika khafat. Pada ketika khafat itu. Jadi jangan ragu kita
Pahami ini dengan baik, tengok saja contohnya. Oh, ada huruf jar di awal, udah pasti itu pada ketika khafat. Tapi kita harus paham, hafal dulu huruf jarnya, ya. Harus hafal dulu kita huruf jar itu apa saja gitu ya. Jadi kalau kita nak tahu huruf jar ya sulit juga memang saudara-saudara. Makanya kita juga harus menghafal sudah dalam kepala kita huruf jar itu apa saja. Maka nanti pas dicontoh yang kita baca dan kita tulis nanti kita bisa langsung mempraktekkan dalam bacaan kita tadi. Ini huruf jar ini pasti. Kalau huruf jar itu maka tugasnya adalah mengkasrohkan akhir kalimat isim. Itu konsepnya seperti itu, saudara. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ya. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Ini ayat ini ya. Bagi laki-laki itu ada bagian daripada mimmaktasabu. Ini bagian warisan maksud nanti ini dalam Quran itu. I'rabnya adalah lirrijali itu jar wa majrur. Mana jarnya? Li. Itu li awal itu huruf jar. Maka tugas apa? Memajrurkan. Apa dikasrohkan itu? Yang dimajrurkan itu apa? Lam. Lirrijali. Li itu majrurnya, yang dimajrurkan, yang dikasrohkan. Kenapa? Karena ada huruf jar. Jar wa majrur. Wa alamatul jar fihi kasrun. Dan tanda jarnya itu adalah kasroh di akhirnya. Nampak? Lirijali, kasroh di akhirnya. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya rijal itu adalah jamak taksir munsharif, adalah jamak taksir yang bertanwin. Karena rijal itu adalah jamak taksir yang bertanwin. Dan jumlah jar dan majrur itu pada mahar rafa dan posisinya sebagai khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Berarti khabari dulu. Setelah khabar dulu, nasibun itu mubtada muakhir. Boleh khabar dulu? Boleh, ini contohnya ini. Karena salah satu syaratnya itu apabila khabar itu terjadi pada sabah jumlah itu ada dua, sabah jumlah itu ada dua, jar majrur dengan zarab mazrub. Kalau salah satu itu atau boleh mendulukan khabarnya. Ini contoh lirijali nasibun, khabarnya itu lirijal. Nasibun itu adalah muftada muakhir yang diakhirkan. Seharusnya kalimat itu tentu muftada dulu. Contoh Zaidun qaimun. Ini yang normal ini. Muftada dulu Zaidun, baru qaimun adalah kabarnya. Nah, kalau sekarang dibalik. Apa? Lirrijali nasibun. Lirrijal itu sebagai khabar. Apa? Itu namanya khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan daripada muftada. Muftadanya mana? Nasibun. Muftada muakhir, yang diakhirkan. Posisinya pada posisi kedua setelah khabar. Boleh? Boleh. Ini contoh. Apa syaratnya itu? Ada syaratnya. Syaratnya kalau muftada, kalau khabar itu terjadi dari jar dan majrur. Ada jar dan majrur, huruf jar, ada isim masukinya, maka dia posisinya boleh mendahulukan daripada khabar. Daripada muftada. Saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain lagi, jamak taksir yang munsharif ini rasulun menjadi kalau dia pada ketika khafat tinggal tambah saja di awalnya itu huruf jarnya. Berarti jamak taksir rusulun, min rusulin. Nah, kalau umpamanya dia pada ketika khafat, tinggal menambah min rasulun, itu mufradnya, jamak taksirnya apa? Rusulun. Itu pada ketika khafat. Nah, kalau kita pindahkan dia pada ketika rasul itu pada ketika rafa. Kalau kita pindahkan dia pada ketika khafat, tinggal menambah. Apa kita tambah? Tambah huruf jar di awalnya. Min rusulin. Nah,
Min rusulin dan min rusul itu contoh huruf contoh jamak taksir ya. Dulu sudah kita bahas jamak taksir ini agak unik memang dibandingkan yang lain. Kenapa? Di antara 3 jamak itu, jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, di antara 3 jamak ini saudara sekalian, jamak taksir ini agak unik, agak sulit menentukannya. Maka kita harus banyak buka kamus bahasa Arab, dan banyak kita membaca, banyak kita menengok atau memutolaah kitab supaya kita tahu ini jamak taksir. Kenapa? Karena definisi kemudian apa? Mata ghayyara an bina'il mufrad. Mata ghayyara an bina'il mufrad, yaitu kalimat yang berubah dari bentuk mufrad. Perubahannya ini nggak jelas, nggak ada aturan. Beda jamak muzakkar, beda jamak muannas. Kalau jamak muannas apa? Majumi'a bi alifin wa ta'i mazidataini fi akhirih. Itu adalah kalimat atau sesuatu yang dijamakkan alif dan ta yang bertambah di akhirnya. Contoh, muslimatun menjadi muslimatun, mu'minatun itu muannas karena menunjukkan seorang perempuan yang mukmin. Nah, mu'minatun menjadi mu'minatun dipanjangkan, ada alif di situ, ada alifnya menjadi alif mat nanti itu mu'minatun. Setelah itu ada ta. Nah, ta ini alif dan ta yang ada di akhir itu ini menandakan dia adalah jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar, majumi'a bil wawi wan nuni fi halatir raf'i wal ya'i wan nuni fi halatayin nasbi wal jarri. Itu definisinya. Majumi'a bil wawi wan nuni fi halatir raf'i wal ya'i wan nuni fi halatayin nasbi wal jarri. Itu definisi jamak muzakkar salim yang tujuannya untuk menyebutkan golongan laki-laki yang jumlah banyak. Itu jamak atau isim yang dijamakkan dengan waw dan nun pada ketika rafa, ya dan nun keduanya pada ketika nasab dan jar. Jadi pada ketika nasab dan jar jamak muzakkar sama itu. Itu ya dengan nun, ya tandanya, ya. Jadi bisa kita buat rumusnya, saudara-saudara. Rumusnya buat isim mufradnya tambah ya dengan nun. Jadi itu pada ketika rafa, pada ketika nasab. Kalau pada ketika rafa, yaitu rumusnya isim mufrad tambah waw dengan nun di akhirnya kurung. Itu rumus jamak muzakkar salim pada ketika rafa. Dan ini jamak yang beraturan. Maka beda dengan jamak taksir ini yang tidak beraturan, makanya tidak bisa kita langsung menentukannya kalau kita tidak banyak menganalisa, saudara-saudara. Maka harus banyak kita menganalisa, banyak kita membaca, dan banyak kita buka kamus supaya insya Allah ini bisa kita menentukan bahwa itu adalah jamak taksir tadi. Karena jamak taksir itu bentuknya ada 3. Ada yang ziyadah bertambah min hurufil asli dari huruf asal, maksudnya dari mufradnya bertambah, nanti hurufnya bertambah itu jamaknya. Ada yang naqis min hurufil asli, berkurang dari huruf asal. Ada yang tafdilul min hurufil asli. Ada yang ketiga itu cuma bertukar aja harakatnya. Dia tidak bertambah, tidak berkurang, cuma harakatnya bertukar saja begitu. Harakatnya bertukar.
Nah, ini untuk menentukan jamak taksir memang agak sedikit repot, tapi tadi asal rajin-rajin kita baca, asal rajin-rajin kita buka-buka kamus, karena ini bukan bahasa kita, saudara-saudara, ini bahasa Arab, tentu kita harus banyak membaca atau membuka kamus-kamus yang dalam kamus bahasa Arab ini. Apa contoh yang kita ambil? Contoh yang pertama, jamak taksir itu yang bertambah huruf asalnya dari mufradnya. Contohnya contohnya adalah baitun. Baitun itu artinya rumah. Berapa huruf baitun? Ba, ya, ta. 3 huruf. Ba, ya, ta. 3 huruf. Apa jamaknya? Jamak taksirnya apa baitun? Buyut. Buyutun. Maka fi buyutikum. Buyut itu jamak taksir, artinya rumah-rumah. Kalau satu rumah baitun. Kalau rumah-rumah buyut. Fi buyutikum. Di rumahmu. Nah, itu contoh yang bertambah. Coba buyut, buyutun, berapa huruf itu tambahnya itu? Ada 1 huruf, itu wow. Dari asalnya baitun 3 huruf menjadi 4. Baitun 3 huruf. Buyutun menjadi 4 huruf. Nah, ini contoh jamak taksir yang pertama. Ada contoh lain? Ada. Contoh lain lagi, qalamun. Apa arti qalamun? Pulpen. Pena. Apa jamak taksirnya? Aqlamun. Aqlamun. Qalamun 3 huruf, 1 pena. Jamak taksirnya aqlamun. Aqlamun. Alif, hamzah, kemudian lagi qaf, lam, alif, mim. Aqlamun. 2 tambahan dari huruf asalnya. 2 tambahan dari huruf asalnya. Nah, kemudian apa lagi contoh lain? Nah, contoh tadi rajulun. Rajulun jamak taksirnya apa? Rijalun. Rijalun itu jamak taksir, bertambah 1 huruf, yaitu alif. Setelah jim ada alif sebelum lam. Rijalun. Asalnya rajulun menjadi rijalun. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh jamak taksir yang berkurang dari huruf asalnya. Tadi yang bertambah. Yang berkurang huruf asalnya contohnya adalah rasulun. Rasul, 1 orang rasul. 1 orang rasul. Nah, apa jamak taksir rasulun itu? Rasulullah, Rasulullah, Rasul, utusan Allah. Rasulullah. Maksudnya mungkin 1 orang nabi. Bisa jadi maksud Nabi Muhammad, bisa dimaksud nabi-nabi yang lain, tapi 1 orang. Nah, sekarang kita maksudkan mungkin maksudnya itu Rasulullah Nabi Muhammad, karena utusan akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, yang merupakan penutup para nabi. Rasulullah. Rasulun itu jamak, itu mufradnya. Apa jamak taksirnya? Kalau jamak taksirnya rasulun ini jamak taksirnya nanti naqis min hurufil asli, waktu mufradnya berkurang dari huruf asalnya menjadi rusulun. Rasul menjadi rusulun. Rusulun. Apa contoh lain lagi? Nah, contoh lain lagi, saudara-saudaraku, kitabun. Kitabun. Kitabun jumlah hurufnya kaf, ta, alif, ba. Kaf, ta, alif, ba. Itu contohnya. Itu mufrad, artinya 1 buah kitab. 1 kitab. Nah, jamaknya apa? Kutubun. Kutubul sittah. Kutubul fikhi. Kutubul tafsir. Apalagi? Kutubul tauhid. Apalagi? Kutubul kawaid. Jadi jamak taksir yang bertambah huruf asalnya, contoh kitabun menjadi kutubun.
Kitab menjadi kutubun. Maka kita lihat kalau kita umpamanya di perpus ya, maktabah, ada di situ kutubul fikhi, berarti kitab fikih. Itu jamak ya. Atau kutubut tafsir, tengok di atas bacanya. Berarti ke bawahnya itu kitab tafsir semuanya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Al-Azhar yang karangan Hamka, dan macam-macam tafsir. Kutubut tafsir atau kutubul fikhi. Tengok di bawah ada fikihnya Mazahib Arba, ada fikih kitab Kifayatul Akhyar, I'anatul Talibin, fikih Al-Iqna, fikih apa lagi? Syarah Muhazzab. Banyak fikih itu. Fikih sunnah. Kita tengok. Bentuk jamaknya itu bentuk jamak kitab dan bentuk jamaknya kutubun. Ini adalah contoh yang bertambah dari huruf asalnya. Apalagi yang contoh lain? Sebenarnya banyak saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali contoh-contoh itu. Jadi kalau kita mau untuk mencoba membahas masalah jamak taksir saja, satu poin itu aja kita bahas, ini aja kita bahas. Banyak, insya Allah kita akan mendapatkan contoh-contoh lain. Saya dulu pernah, saudara sekalian, dengan siswa-siswa saya waktu ngajar di pondok pesantren, saya suruh mereka itu mencari jamak taksir, buka kamus, nanti ditulis di situ, dikumpulkan sama saya. Jadi sehingga alhamdulillah saya punya banyak, ada koleksi dari catatan anak-anak saya itu dulu waktu di pesantren, karena saya pernah ngajar Islamic Center. Pada waktu itu anak-anakku itu, murid-murid saya perintahkan dia untuk mencari jamak taksir. Buka kamus, silakan kamus apa aja. Nanti kamu lihat di kamus itu, umpamanya qalamun, habis itu ada jim, aqlamun. Berarti itu menunjukkan jamak, aqlamun itu jamak. Tengok, qalamun ada jimnya, jim, habis itu aqlamun, berarti jamak. Berarti jamak qalamun itu apa? Aqlamun, jamak taksirnya. Jamak taksirnya. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga jamak taksir dan bentuk tafdil. Tafdilu berubah, bertukar harakat tabdul harakah min hurufil asli. Berubah harakatnya dari huruf asalnya. Jumlah tidak berubah. Jumlah huruf tetap seperti itu, tidak berkurang dan tidak bertambah. Cuman yang berbedanya apa? Harkatnya yang berubah. Ini cuma harkatnya saja. Apa contohnya? Di sini saya cuma mendapatkan satu contoh, tapi mungkin banyak contoh lain saudara-saudara. Tapi di buku ini saya ambil cuma satu contoh, yaitu asadun. Asad artinya apa? Asad itu artinya adalah singa. Apa jamaknya? Usudun. Akan harkatnya saja dari fathah. Hamzanya fathah, sinnya juga fathah, dalnya dhammah. Sekarang berubah, asad satu ekor singa menjadi usud menjadi beberapa ekor singa. Berarti jumlah yang banyak. Hewan singa yang banyak. Usud menjadi harkatnya dhammah, sin juga dhammah, dal. Dhammah ini sudah merubah makna. Dan dia tidak berubah saudara-saudara sekalian, tapi sudah mempengaruhi makna. Dari satu makna singa menjadi beberapa makna singa. Nah, bagaimana kita menentukan dalam bacaan kita nanti? Melihat siyaqul kalam, tuntunannya apa? Permintaan kalimat itu apa? Gitu. Ini juga kejelihan kita, ketelitian kita dalam menguasai bacaan yang kita baca itu. Jangan nanti permintaannya jamak kita baca asad, itu tidak nyambung nanti gitu. Atau permintaannya mufrad kita baca usud, itu juga tidak nyambung nanti gitu. Maka kita tengok kalimat sebelumnya itu. Kalau kalimat sebelumnya itu adalah bentuk jamak juga, seperti hayawan berarti hewan-hewan. Hewan-hewan. Kalau umpama sebelum itu dimasukkan jumlah banyak juga kalimat setelah itu, maka seperti asad tadi, maka kita buat usud. Haiwan usud, berarti hewan-hewan singa. Berarti singa yang jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Itu dalam bentuk jamak taksir yang berkurang, yang tidak berkurang, cuman yang berbeda di situ adalah harkatnya saja. Jadi makanya ada 3 kategori menentukan dia jamak taksir, saudara-saudara.
Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara dan kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jamak taksir. Sekarang kita lanjut. Wa fi jam'il muannatsis salimi. Yang ketiga itu pada jamak muannas salim. Jadi kasroh itu pada jamak kasroh juga pembagiannya itu jamak muzakkar salim. Jadi kasroh terbagi tiga, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, jadi jamak muannas salim pada ketika khafat, tanda khafatnya adalah kasroh. Marartu bi muslimatin. Bi muslimatin. Kalau dia pakai lam, maradu bil muslimati. Nah, gitu saja. Maradu bil mu'minati. Bil mu'minati. Ingat, jamak taksir adalah jamak yang ada di akhirnya alif dan ta. Majumi'a bi alifin wa ta'i mazidataini fi akhirih. Saudara-saudara, itu isim atau jamak yang dijamakkan dengan alif dan ta yang terletak di akhirnya. Jadi konsepnya atau rumusnya isim mufrad dalam bentuk muannas tambah alif dan ta di akhirnya, kurung. Berarti jadi dia jamak. Itu rumus. Jamak apa? Jamak muannas yang salim yang menunjukkan jumlah perempuan yang banyak. Jumlah perempuan yang banyak. Berarti itu jamak muannas yang salim. Jadi pada ketika khafat ini jamak muannas salim tandanya adalah kasrah. Contoh di sini dibuat, contohnya adalah ya, dan juga ada juga wa ma humila alaihi ya, wa ma humila alaihi, dan sesuatu yang disamakan atasnya, disamakan diserupakan saja tapi dia bukan jamak muannas yang salim, karena jamak muannas salim tadi yang hakikinya dia punya mufradnya. Kalau ini enggak punya mufradnya, berarti disamakan. Kenapa disamakan? Ada ta atau alif dengan ta di akhirnya. Berarti dia bentuknya sama tapi tidak jamak yang hakiki atau yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya tadi ada mufradnya dulu. Ada mufradnya, nanti ada jamaknya. Nah, itu. Saudara-saudaraku, contoh, ambil contoh. Kul lil mu'minati. Kul lil mu'minati. I'rafnya kul adalah fi'il amr. Mabniun ala sukuni, dibina atas sukun. Kul itu dari kata qala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda. Qala Muhammad telah berbicara. Itu fi'il madhinya. Sekarang kalau kita pindahkan dia kepada fi'il amr menjadi kul. Kul artinya katakanlah olehmu. Katakanlah olehmu. Itu fi'il amr mabniun ala sukun yang dibina atas sukun. Apa fa'ilnya di situ? Fa'ilnya adalah anta muqaddarah. Anta yang ditakdirkan atau disembunyikan dan tidak kelihatan, itu fa'ilnya. Dan nanti kalau orang bertanya apa fa'il fil amr yang mufrad itu, fa'ilnya adalah anta muqaddarah. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya kebersamaan itu, senangnya kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh lain, saudara-saudara, kemudian ya lanjut ya. Wa fa'iluhu, dan dia si fa'ilnya mustatirun fih, mustatir wujuban. Jadi itu mustatir wujub artinya mustatir fa'il yang terjadi pada isim dhamir yang mustatir wujub, yang disembunyikan, wajib disembunyikan. Apa yang disembunyikan situ? Takdirnya adalah anta. Nah, lil mu'minat jar wa majrur, jar wa majrur. Lil mu'minat jar lil majrur. Di mana kita menentukan jar lil majrur? Tengok di situ. Apa? Ada huruf jar di situ.
Lam itu huruf jar. Lil mu'minat. Kalau tidak ada di situ huruf jar atau lam itu, maka bisa bacanya mu'minatun atau mu'minatan. Maaf, mu'minatin ya, maaf. Karena baca cuma dua, mu'minatun dengan mu'minatin. Karena di situ ada lam itu adalah huruf jar, maka dibaca lil mu'minati. Lil mu'minati. Nanti jamak muannas salim ni pada ketika pada ketika nasab, tanda nasabnya juga kasroh, ya, dua kasroh. Tapi bedanya di situ tidak ada nanti huruf jar. Ra'aitu mu'minati, ra'aitu mu'minatin. Saya melihat orang-orang mukmin. Siapa? Mukmin yang perempuan. Nah, itu pada ketika nasab, tanda nasabnya adalah jar, posisi sebagai maf'ul bih. Kalau sekarang ini pada ketika khafat, tanda khafatnya adalah kasroh. Kasroh itu tanda khafatnya. Lil mu'minatin. Jar wa majrur, lam harfu jar, wal mu'minat majrul bil lam. Dan tanda jarnya kasroh akhirnya. Kenapa? Wa huwa jam'u muannasah. Karena dia adalah jamak muannas salim. Jadi kul lil mu'minat. Nah, kul lil mu'minat. Itu contoh ya, contoh jamak muannas yang salim. Nah, kemudian contoh lain, wa misalu ma humila 'alal jam'i, dan contoh ataupun misal yang menyerupai dengan jamak muannas itu maratu bi aulatil ahmal. Maratu bi aulatil ahmal, i'rafnya adalah maratu fi'lun wa fa'ilun. I'rafnya adalah maratu fi'il dan fa'il. Marartu fi'il dan fa'il daripada marra yamurru. Marartu itu tad'if, marrah itu tad'if. Ada dua huruf ra yang double, tad'if atau mudha'af. Marartu bi aulad, i'rafnya marartu fi'il dan fa'il. Marara fi'ilnya, tu adalah fa'il yang terjadi dari dhamir muttasil pada ketika rafa, atau dhamir rafa yang berharkat, yaitu tu. Apa dhamir yang ada di situ yang terkandung dalam kalimat tu itu, ta yang berharkat dhamma itu? Dhamirnya adalah ana. Apa dhamirnya saudara? Ana. Ana artinya saya. Ana artinya saya. Kemudian, dan itu pada ketika rafa. Fa'il itu pada ketika rafa. Bi aulati jar wa majrur. Bi aulat jar wa majrur. Jar dan majrur. Majrur dengan ba. Ba adalah harfu jar. Aulat majrur bil ba. Wa huwa majrurun. Dan dia dijarkan juga, dan alamat jarnya adalah kasroh ya di akhirnya. Jadi aulat itu, aulati, bi aulati, itu contoh juga, contoh jamak muannas yang salim yang diserupakan. Diserupakan dengan jamak muannas salim. Sebab nanti kalau keluar dihilangkan nanti alif dan ta, tidak ada asalnya itu. Aulat itu kata perempuan yang ahmal, yang hamil, yang mengandung. Ya, perempuan yang mengandung. Kemudian saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Habis masalah pembagian kasroh. Sekarang kita masuk pembagian selanjutnya. Ya. Sebelum kita masuk ke kasroh, selintas saya ulang. Kasroh terbagi tiga. Yang pertama adalah isim mufrad yang bertanwin. Yang kedua, jamak taksir yang bertanwin. Yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim.
Masuk kita ke pembagian yang kedua. Pembagian yang kedua adalah wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Dan adapun ya, maka menjadi tanda bagi khafat itu pada 3 tempat. Khafat pada 3 tempat. Tadi kasroh 3 tempat juga. Nah, sekarang ya 3 tempat juga. Jadi kasroh 3, ya 3, sama 3. Jadi agak mudah menghafal ya dibandingkan pada ketika nasab. Dan tanda khafat juga mudah sedikit. Itu apa tadi? 3 kasroh, ya fathah. Nah, kasroh terbagi 3, kemudian ya juga terbagi 3. Mana yang 3 itu, saudara-saudaraku? Pertama, fil asma'i sittah. Yang pertama pada isim-isim yang 6. Ya, dulu kita bahas kitab sebelumnya disebut isim yang 5. Isim yang 5. Nah, sekarang isim 6 karena ada satu penambahan, ya. Isim yang 6. Tandanya pada ketika khafat ini ya. Ambil contoh. Di sini kita ambil contoh, saudara-saudara, dalam kitab yang kita baca ini, nahu irja'u ila abikum. Ya, yang kita bahas itu adalah ila abikum. Ila abikum. Ila abikum. Abi, setelah bahnya itu ada ya. Ya-nya inilah tanda dari isim yang 6 pada ketika khafat. Kalau pada ketika rafa, waw, abuka. Kalau pada ketika nasab, alif, abaka. Pada ketika khafat, ya, abika atau abikum. Jadi ya inilah menjadi tanda bagi khafat, dan dia adalah isim yang 6. Mana isim 6 itu? Bisa kita ambil contoh lain, saudara-saudara. Aba, abika. Ya, kita ambil contoh lain, umpamanya kita keluarkan dari kalimat seperti itu. Abika, kemudian akhoka, hamaka, kemudian faka, hanaka, zamalin. Ini pada ketika khafat, berarti ya, abika, akhika, hamika, fika, azi. Ini tandanya adalah khafat, ya. Tandanya adalah ya, tandanya adalah ya pada ketika khafat. Nah, contoh lain lagi kita ambil sini, kama amintukum ala akhihi. Akhihi, kita garis bawahi akhihi. Akhihi itu adalah isim yang 5 atau isim yang 6 pada ketika khafat. Tanda khafatnya apa? Tanda khafatnya adalah ya. Jadi ya itu adalah tanda isim yang 6 pada ketika khafat. Contoh lain lagi, saudara-saudaraku, wa maratu bihamika. Wa maratu bihamika. Hamika itu juga contoh isim yang 6 pada ketika khafat. Mana contohnya? Hamika. Setelah mim itu ada ya. Ya-nya itu ya ini. Inilah tanda isim yang 6 pada ketika khafat. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain ada lagi. Apa contoh lainnya? Wa fika wa hanika wa jarizil qurba. Fika, hanika, wadari kurba. Itu contoh. Yang contoh zi-nya itu, fi-nya, hani. Itu contoh adalah isim yang 6. Jadi kita harus fokus isim 6 itu apa saja, terus kita pahami. Nanti kalau ada penambahan waw di setelah kalimat itu, setelah huruf akhirnya itu ada penambahan waw, berarti dia pada ketika pahami pada ketika rafa. Kalau penambahan alif, maka dia pada ketika nasab. Kalau penambahannya ya, maka dia pada ketika khafat.
Ada tanda khafat adalah ya. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh selanjutnya ada lagi, habis itu ya. Yang pembagian yang kedua, pembagian kasroh yang kedua adalah wa fil musanna wa ma humila alaihi. Musanna itu disebut isim tasniyah. Jadi yang kedua, pembagian ya itu adalah isim tasniyah. Isim tasniyah atau isim yang menunjukkan dua. Nah, contoh saudara-saudaraku, contoh di dalam kitab ini nahu hatta abluwa majma'al bahraini, hampirlah terbelah dua laut. Bahraini artinya dua laut. Nah, bahraini ini adalah contoh isim tasniyah. Dia kata bahrun satu laut, bahraini berarti dua laut, atau ada bahrain. Berarti ada dua laut. Itu isim tasniyah dan dia pada ketika khafat, tanda khafatnya adalah ya. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain bisa kita ambil, contoh lain pamannya jaa atau marartu bil muslimaini. Bil muslimaini, ada huruf jar, muslimaini dua orang muslim. Saya melewati dua orang muslim. Marartu bil muallimaini, saya melewati dua orang guru. Bisa seperti itu saudara-saudaraku dirahmati Subhanahu wa taala. Marartu bil mudarrisaini. Nah, saya melewati dua orang guru laki-laki. Berarti kita tengok sebelum huruf ya itu berharakat fathah, setelah ya itu berharakat kasrah. Itu candanya. Kenapa? Karena nanti ada perbedaan antara jamak isim tasniyah ini dengan jamak muzakkar salim. Karena sama-sama ya tandanya. Kemudian wa ma humila alaihi, dan sesuatu yang merupainya juga, ada juga yang menyerupainya. Nah, ya sama, contoh marartu bisnataini. Nah, bisnataini ini jar wa majrur, di situ ada huruf jar, isna ini itu majrur dengan ba. Dan tanda jarnya ganti dari kasroh. Nah, jadi intinya kalimat ini menyerupai saja. Kenapa dikatakan menyerupai? Bentuknya pas seperti isim tasniyah. Maknanya juga dua, tapi dia tidak punya mufradnya. Apa mufrad isna ini? Tidak ada mufradnya. Artinya dua, menyerupai segi makna. Ini disebut dengan wa ma humila alai, menyerupai dari segi makna. Kemudian wa fi jam'il muzakkari salim. Dan yang selanjutnya pada jamak muzakkar salim. Jadi yang kedua, tanda ya yang kedua yaitu pada jamak muzakkar salim. Pada jamak muzakkar salim. Wa ma humila alaihi, dan juga sesuatu yang menyerupai atasnya. Contoh, kullil mu'minina. Kullil mu'minina. Di mana kita menentukan dia jamak muzakkar salim? Tengok hurufnya. Huruf sebelum ya itu hakatnya apa? Kasroh. Mu'minina. Setelah ya apa? Fathah. Berarti ini jamak muzakkar salim pada ketika baik nasaf atau baik ketika khafat. Kenapa? Karena sama dengan isim tasniyah tadi, cuma membedakan harkat sebelum ya kalau dia fathah, setelah ya kalau dia kasroh, berarti itu isim tasniyah atau musanna. Kalau sebelum ya itu berharkat kasroh dan setelahnya berharkat fathah, maka ini adalah jamak muzakkar salim. Nah, itu perbedaannya saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyerupainya itu adalah apa? Yang menyerupainya fa it'amu sittina miskinan. Sittina, ini dicontoh ya. Nah, sitin, dia kata situn. Sittatun. Nah, 60, maka beri makan 60 orang miskin. Tidak ada mufradnya ini. Sittatun artinya 6, berarti masih jamak juga. Ini menyerupai wa ma humila. Dari segi bentuk kalimatnya dia menyerupai jamak taksir. Nah, pada ketika khafat ya, pada ketika khafat itu.
Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang selanjutnya. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi. Dan adapun fathah maka menjadi tanda bagi khafat itu pada isim allazi la yunsharif. Jadi fathah menjadi tanda bagi khafat pada isim allazi la yunsharif atau isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh pakai tanwin. Isim allazi la yunsharif, isim yang tidak boleh pakai tanwin. Dia fathah cuma satu pembagiannya. Tadi kasroh terbagi ke bertiga, ya. Kemudian setelah kasroh, ya terbagi dua. Karena kasroh ya fathah, ya terbagi dua itu isim ya juga terbagi ke bertiga. Kemudian fathah terbagi satu. Apa yang satu itu? Itu isim allazi la yunsharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Kenapa tidak boleh bertanwin? Di situ ada manik sharaf nanti namanya. Manik sharaf itu apa? Yang melarang tidak boleh bertanwin. Ini ada faedahnya, tidak boleh sembarang kita baca gitu. Nanti kita lihat ada manik sharaf nanti. Berapa manik sharaf itu? 9. Nanti ada pembahasan nanti masalah isim allazi sharaf itu. Nanti kita lihat, ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh bertanwin. Kenapa? Ada yang melarang bertanwinnya. Namanya isim allazi la yunsharif. Contoh saudara-saudara, di sini dibuatkan contohnya ka nahu wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila fa ahyu bi ahsana minha. Mana contohnya? Ibrahimah. Itu tidak boleh baca Ibrahimi. Kenapa tidak boleh baca Ibrahimi? Karena isim allazi la yunsharif pada ketika khafat, tanda khafatnya fathah. Maka Ibrahimah baca fathah. Kenapa tidak boleh pakai tanwin? Nanti Ibrahim itu salah satu contoh yang tidak boleh dibaca pakai tanwin. Maka tidak boleh baca Ibrahimun, tidak ada. Ismailun juga tidak ada. Maka dibaca Ibrahimah wa Ismailah. Kemudian nanti ada Yakubah, itu juga sama, tidak boleh juga dibaca pakai tanwin. Fahayyu bi ahsana minha, ya. Dan juga contoh lain lagi bi ahsana, fahayyu bi ahsana, ahsan itu juga tidak boleh pakai tanwin dibaca. Ahsana seharusnya kalau dia normal, kalau tidak pakai tanwin berarti baca ahsani atau bi ibrahimi atau ila Ismaili. Tapi di sini tidak boleh pakai tanwin. Kenapa? Karena terlarang untuk bertanwin karena dia isim allazi la yunsharif. Jadi itu karena dia tidak boleh pakai tanwin. Kenapa? Terlarang tanwin. Yang kedua, au jam'at taksir atau jamak taksir. Jamak taksir mana? Jamak taksir yang sigot muntahal jumuk, yang mana itu juga terlarang tanwin. Sigotnya bentuknya muntahal. Tidak ada jamak setelah itu lagi, itu jamak terakhirnya. Tidak boleh bertanwin juga. Contoh min maharibah. Min maharibah. Maharif itu contoh jamak taksir. Ya, maharib jamak taksir. Illa kecuali idza udhifa. Kecuali apa dia mudhaf. Mudhaf. Kalau dia mudhaf boleh. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Ahsan itu mudhaf ilaih. Taqwim itu ahsan itu mudhaf, ahsan itu mudhaf. Ahsan itu mudhaf, takwim itu mudhaf ilaih. Jumlah itu namanya jumlah idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi kalau sebagai mudhaf dia boleh dibaca kasroh dia. Fi ahsani takwimin. Ahsan itu adalah isim, tidak boleh pakai tanwin. Tapi karena dia sebagai mudhaf, maka boleh dibaca di situ berharkat kasroh karena dia sebagai mudhaf. Takwimin itu adalah mudhaf ilaih. Dan juga apabila masuk padanya al. Apabila masuk alif lam di situ sama juga. Au dakhalat alaih al atau masuk padanya alif lam. Contohnya wa antum akifuna fil masajidi. Fil masajid. Fil masajid itu adalah
jamak taksir yang sihat muntagal jumuk, yang kalau dia tidak sebagai kalau tidak masuk al di situ, maka tidak boleh dibaca fil masajidi, ya. Tapi kalau masuk al di situ, alif lam, maka dibaca fil masajid. Nah, itulah saudara sekalian penjelasan tentang isim allazi la yunsharif. Nanti dalam buku yang sama, dalam kitab yang sama juga, ini akan ada penjelasan yang lebih rinci lagi tentang masalah itu. Saudara-saudaraku para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita tentang pembagian khafat itu. Sekali kami ulang, khafat tadi terbagi kepada 3, kasroh, ya, fatah. Kasroh terbagi 3, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Kemudian ya terbagi 3, isim yang 6, isim tasniyah, dan jamak muzakkar salim. Fatah terbagi 1, yaitu isim allazi la yunsharif. Itu aja mungkin saudara-saudara sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, itu masalah jazam. Terima kasih, semoga ada manfaat dan berkahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.